Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Miss Eni. Hari ini kita akan belajar matematika. Sudah siap belajar hari ini? Tentu sudah siap dong ya, dan tambah semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal jenis sudut pada bangun datar. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar jenis-jenis sudut. Kalian tentu pasti masih ingat ya. Yang pertama ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis yang tegak lurus. Besarnya adalah 90 derajat. Lalu yang kedua ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih kecil dari sudut siku-siku. Dan besarnya itu lebih kecil dari 90 derajat. Lalu yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih besar dari sudut siku-siku atau besarnya lebih besar dari 90 derajat. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi jenis sudut pada bangun datar. Bagaimana caranya ya? Nah, caranya selain kita bisa mengukur sudut dengan busur, kita bisa menggunakan gambar yang berbentuk sudut siku-siku. Nah, ingat ya, kalau sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Jadi nanti kalau sudut pada bangun datar itu lebih kecil dari sudut siku-siku, maka disebut sudut lancip. Sedangkan kalau sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, maka disebut sudut tumpul. Sekarang perhatikan contoh berikut. Ini adalah bangun persegi panjang, memiliki sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, sekarang kita belajar menentukan sudut apakah yang terdapat pada bangun persegi panjang ini. Oke, sekarang kita mulai mengukur ya. Yang pertama kita akan menentukan terlebih dahulu sudut DAB atau sudut A. Kita akan ukur menggunakan sudut siku-siku. Nah, perhatikan ya teman-teman. Di sini ternyata sudut A itu besarnya sama dengan sudut siku-siku. Jadi kita bisa tulis sudut DAB adalah sudut siku-siku. Lalu yang kedua, kita akan mengukur sudut ABC atau sudut B. Ya. Oke, ternyata di sini besarnya pun sama dengan sudut siku-siku. Jadi sudut ABC adalah jenisnya sudut siku-siku. Lalu kita akan mengukur sudut ADC atau sudut D. Ya. Nah, setelah kita ukur, besarnya pun sama dengan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Jadi jenis sudut ADC adalah sudut siku-siku. Nah, sekarang yang terakhir yaitu sudut C atau BCD. Kita ukur kembali ya. Nah, ternyata sama juga teman-teman. Jenis sudutnya adalah sudut siku-siku karena besarnya sama dengan sudut siku-siku. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa sudut yang terdapat pada persegi panjang itu keempat sudutnya adalah siku-siku karena besarnya masing-masing sudut adalah 90 derajat. Oke, selanjutnya kita coba identifikasi sudut pada bangun datar yang lainnya ya. Nah, di sini sudah ada segitiga sama sisi ya. Oke, sekarang kita mulai mengukur kembali jenis sudutnya ya. Jenis sudut yang pertama kita mau ukur adalah sudut R atau sudut TRS. Oke, kita ukur dengan sudut siku-siku ya. Nah, perhatikan teman-teman, di sini sudut R ini lebih kecil daripada sudut siku-siku ya, karena sudut R ini berada di depan sudut siku-siku letaknya, jadi dia lebih kecil. Kita bisa tulis
sudut TRS adalah sudut lancip ya, karena lebih kecil dari sudut siku-siku. Kemudian yang kedua kita ukur sudut RST atau sudut S. Oke, kita ukur kembali dengan sudut siku-siku. Nah, di sini terlihat bahwa sudut S ini lebih kecil dari sudut siku-siku karena garisnya ini berada di depan sudut siku-siku. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi sudut S atau sudut RST adalah sudut lancip. Oke, selanjutnya kita akan mengukur sudut T atau sudut STR. Kita ukur ya teman-teman ya. Oke, di sini setelah kita perhatikan ternyata sudutnya pun sama ya, lebih kecil daripada sudut siku-siku, sehingga bisa kita tulis sudut STR adalah sudutnya sudut lancip. Oke, pada segitiga sama sisi ini semua sudutnya adalah sudut lancip karena lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu kurang dari 90 derajat. Nah, di sini masing-masing besar sudut pada segitiga sama sisi memiliki besar sudut yang sama besar ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan cari tahu bangun datar yang lainnya, yaitu bangun datar trapesium. Di sini Miss Heni akan memberikan nama yaitu sudut KLMN. Oke, sekarang kita ukur ya. Yang pertama kita ukur dulu nih sudut N atau sudut KNM. Perhatikan teman-teman, di sini sudut N lebih kecil dari sudut siku-siku karena letaknya pun berada di depan sudut siku-siku. Jadi sudut N adalah karena lebih kecil maka disebut sudut lancip. Oke, selanjutnya adalah sudut M atau sudut LMN. Kembali kita ukur ya teman-teman, perhatikan baik-baik. Di sini sudut M lebih kecil dari sudut siku. Karena lebih kecil, maka sudut M-nya adalah sudut lancip. Oke, teman-teman sampai sini bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke sudut selanjutnya yaitu sudut L atau sudut KLM. Oke, perhatikan ya, di sini sudut siku-sikunya lebih kecil dari sudut L atau sudut L lebih besar dari sudut siku. Kita bisa lihat di sini bahwa sudut siku-sikunya berada di depan sudut L. Jadi, karena lebih besar dari sudut siku-siku, maka sudut KLM adalah sudut tumpul. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada sudut K atau sudut LKN. Perhatikan di sini kalau kita ukur menggunakan sudut siku-siku, di sini sama ya dengan sudut L. Besar sudut K lebih besar dari sudut siku karena letaknya pun letak sudut siku-sikunya berada di depan sudut K. Jadi sudut LKN adalah sudutnya sudut tumpul. Ya teman-teman, jadi bangun datar trapesium memiliki dua sudut lancip dan dua sudut tumpul. Dikatakan sudut lancip karena besar sudutnya lebih kecil dari sudut siku, dan dikatakan sudut tumpul karena besar sudutnya lebih besar dari sudut siku. Oke, kita lanjutkan ke bangun datar selanjutnya yaitu ada segitiga siku. Di sini memiliki tiga sudut yaitu sudut F, G, dan H. Kita akan ukur kembali masing-masing sudutnya. Yang pertama sudut F. Di sini sudut F sudah sangat jelas sekali ya teman-teman. Sudutnya sama dengan sudut siku. Jadi sudut F atau HFG adalah sudutnya sudut siku. Selanjutnya sudut FGH atau sudut G. Oke, perhatikan di sini sudut
siku-sikunya sangat jelas terlihat bahwa lebih besar dari sudut G. Jadi sudut G lebih kecil dari sudut siku-siku, maka disebut dengan sudut lancip. Oke, selanjutnya kita akan ukur sudut H. Sudut H juga sama ya teman-teman dengan sudut G, karena sudutnya di sini lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, karena lebih kecil dari sudut siku-siku, maka sudut H atau GHF adalah sudut lancip. Jadi segitiga siku-siku memiliki satu sudut siku-siku dan dua sudut lancip. Tadi kenapa dikatakan sudut siku-siku? Karena besarnya sama dengan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Dan dikatakan sudut lancip karena besarnya lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, sekarang misalnya masih punya nih bangun datar yang lainnya, yaitu jajar genjang. Bentuknya seperti ini, misalnya beri nama OPQR ya. Di sini memiliki 4 sudut, yaitu sudut O, sudut P, sudut Q, dan sudut R. Kita kembali identifikasi ya, ada jenis sudut apa saja di jajar genjang. Kita tentukan dulu nih sudut O-nya dengan mengukur dengan sudut siku-siku. Oke, di sini terlihat ya teman-teman bahwa sudut O lebih kecil dari sudut siku-siku karena letaknya pun berada di depan sudut siku-siku. Sehingga bisa kita tulis sudut O atau sudut ROP, yaitu sudutnya sudut lancip. Selanjutnya kita akan mengukur sudut P atau OPQ. Ya, bagaimana teman-teman? Ini nama sudutnya apa nih kalau seperti ini? Betul sekali. Nama sudutnya adalah sudut tumpul karena lebih besar dari sudut siku-siku. Oke, good. Selanjutnya sudut Q atau PQR. Oke, perhatikan teman-teman bagaimana? Apa nama sudutnya? Oke, betul sekali. Nama sudutnya adalah sudut lancip. Kenapa sudut lancip? Karena lebih kecil dari sudut siku-siku. Kemudian yang terakhir nih teman-teman, nama sudutnya sudut apa ya? Oke, betul sekali. Karena ini lebih besar dari sudut siku-siku, maka sudut R atau sudut QRO ini adalah sudutnya sudut tumpul. Jadi jajar genjang memiliki 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Ya, kenapa tadi dinamakan sudut lancip? Karena lebih kecil dari sudut siku-siku, dan dinamakan sudut tumpul karena sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku. Alhamdulillah, selesai pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan menggunakan gambar sudut siku-siku ya. Oke teman-teman, setelah ini jangan lupa kerjakan worksheetnya dengan teliti ya. Nisa ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.